Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala millati rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap mustamin wa mustamiat kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala kenikmatan karunia-karunia-Nya kepada kita semua, terutamanya kenikmatan iman dan Islam. Semoga dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kajian Kitab Buraqil Ubudiyah. Insyaallah ini merupakan live streaming yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sawi wasyari'atu hiyal ahkamul lati kallafna biha Rasulullah anillahi azza jalla wa ala minal wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Imam As-Sawi, pengarang kitab As-Sawi, mengatakan, kata beliau, syariat itu adalah hukum-hukum yang telah ditaklif oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minal wajibat, yakni berupa wajibat, kewajiban-kewajiban. Apa saja kewajiban-kewajiban kepada umat Islam? Rukun Islam ada 5: membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain yang selain rukun Islam ini. Juga mandubat, perkara-perkara yang telah disampaikan Rasulullah, kesunatan yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita. Salat sunat, sedekah yang sunat, karena sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Yang wajib seperti zakat, kafarat, dam dan lain sebagainya. Kalau yang sunat ya sedekah biasa, infak, dan juga amal-amal ibadah sunnah yang lain. Salat sunat, kemudian wiritan, baca Al-Quran, macam-macam. Juga tentang muharramat, perkara-perkara yang dilarang, dicegah dalam agama, yang tak boleh kita langgar. Tidak bolehnya minum minuman keras, mencuri, mencopet, berzina, kemudian berani kepada orang tua, uqul walidain, durhaka kepada orang tua. Adapun perkara-perkara hati yang tak boleh hasud, tak boleh bohong kita ini, dan sebagainya. Wal makruhan, dan perkara-perkara makruhnya salat, makruhnya puasa. Wal jaizat, dan juga perkara-perkara yang diperbolehkan, makan dan minum. Nah, ini adalah merupakan syariat. Jadi hukum-hukum, ketentuan-ketentuan di dalam agama, baik itu yang berupa kewajiban-kewajiban, kesunatan-kesunatan, perkara-perkara yang telah diharamkan, perkara-perkara yang kemudian mubah dan dimakruhkan, itulah yang dinamakan syariat. Artinya aturan-aturan, undang-undang, itu namanya syariat. Wakila hiya
al-akhdhu bi dinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahyi. Menurut Qil, ya ini Qil ini ulama juga, tapi ulamanya tidak terkenal. Menurut Qil, ini seorang ulama juga, apa yang dimaksud dengan syariat? Yakni al-akhdhu bi dinillah, mengamalkan agama Allah, serta wal qiyam bil amri wan nahi, dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Inilah menurut sebagian ulama yang lain. Ya sebenarnya intinya kurang lebih dengan tadi, dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam As-Sawi, yakni tentang kewajiban-kewajiban, keharaman-keharaman, kesunatan-kesunatan dan sebagainya. Karena isi daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu juga, yakni merintah, ya, amar ma'ruf, perintah-perintah Allah, dan juga larangan-larangan Allah. Kalau perintah berarti kewajiban, kadang perintah juga ada yang sunat, berarti kalau larangan berarti muharram. Nah, itu sebenarnya kurang lebih maknanya kurang lebih, cuman caranya berbeda, jalannya berbeda. Terus buat thariqah, apa sih yang dinamakan dengan thariqah? Kalau tadi syariat adalah kewajiban-kewajiban, kesunatan, aturan-aturan, katakanlah begitu, undang-undang. Kalau pemerintah itu undang-undang 45. Jadi undang-undang, aturan-aturan agama, itulah syariat. Dan sekarang kalau thariqat itu apa? Yal amalu bil wajibat wal mandubat wa tarku lil manhiyat wa takhalli an fudulil mubahat wal akhdhu bil ahwati wa kal wara'i wa bir riyadati min sahrin wa ju'in wa sumtin. Tarikat ini adalah mengamalkan syariat tadi, mengamalkan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah, yang dicegah oleh Allah. Mengamalkan salat, setelah kita tahu tentang syarat dan rukunnya salat, hukumnya salat itu wajib, kita amalkan, kita laksanakan salat, itulah dinamakan dengan tariqat. Dan juga perkara-perkara sunatnya salat, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah kita tahu tata cara baca Al-Quran, sudah belajar tajwid, sudah mahir baca tajwid, sudah sah fasih bacaannya, sudah betul makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, kita amalkan, kita baca Al-Quran, sunat hukumnya. Nah, baca Al-Quran ini namanya tariqat. Jadi mengamalkan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah tadi, itu adalah dinamakan dengan tariqat. Pelaksanaannya itu tariqat. Serta walahdu bil ahwat kal wara, yakni selalu berhati-hati, mengambil yang lebih berhati-hati, seperti kal wara. Wara ini apa? Wara ini adalah tarku ma la subhata fi khaufan 'alal wuqu' fihi. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada syubhatnya. Kenapa? Karena takut terjerumus ke dalam syubhat tadi. Itulah ini mengatakan dengan wara. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak mau. Ini kalau orang wara. Syubhat ini belum tentu hukumnya, apakah halal ke, haram ke, makanan ini, minuman ini, baju ini. Nah, itu namanya wara. Dan juga wabir yobah men seharin wajuin wasumtin, dan juga melatih diri untuk tidak tidur malam. Apa? Yani ta'abbud ilallah, bukan tidur malam sembarangan. Maksudnya bukan semua tidur bangun malam itu dikatakan sahar, tidak. Sahar itu bangun malam tapi jungkung ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik dengan salat atau dengan baca Al-Quran atau dengan berzikir dan lain sebagainya. Dan memang ulama-ulama terdahulu itu banyak daripada mereka itu salat wudhu
salat isyaknya dipakai untuk wudu salat subuh. Artinya mereka tidak tidur satu malam penuh. Itu banyak amalia-amalia ulama dari dahulu. Bagaimana mereka kok bisa kuat beribadah kepada Allah semalam suntuk, zikir kepada Allah ataupun baca Al-Quran? Kok bisa kuat begitu? Karena mereka yang sudah kuat beribadah semalam suntuk begitu, itu mereka sudah merasakan lazatul ibadah, lazatnya beribadah pada Allah, malihul ibadah, manisnya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka itu sudah tak hilang rasa pegelnya, rasa capeknya, rasa ngantuknya. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah mereka itu sudah merasa enak, mereka sudah merasa manisnya ibadah, sudah merasa nikmat mereka beribadah dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tak begitu, mana bisa orang itu semalam suntuk beribadah pada tak bisa. Tapi bagi mereka yang sudah sampai kepada tingkatan ini, beribadah sahar, bangun malam, bangun semalaman ini beribadah pada Allah itu sudah biasa. Malah mereka sudah lezat, karena mereka sudah melakukan sampai pada lazatnya ibadah, manisnya beribadah pada Allah. Dan juga melatih diri dari waju'ain, dari lapar, dilatih. Karena lapar ini sangat luar biasa faedahnya. Salah satu faedah daripada lapar ini bisa mencerdaskan otak. Dan rahasia daripada puasa ini, herannya orang kalau cuma telat makan 1-2 jam telat makan, ini bisa menyebabkan mah kambuh. Tapi ketika kita berpuasa 12 jam, dari jam katakanlah jam lebih lah 12 jam ya, 1 hari penuh kita berpuasa, dari pagi, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, 12 jam lebih kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum, kok malah gak kambuh. Ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan lapar, menahan makan 2-3 jam ini bisa menyebabkan mah, tapi 1 hari berpuasa ini malah menyembuhkan mah. Ini ada orang itu sembuh daripada penyakit mah, sudah berobat kemana-mana, bahkan sudah sering penama di rumah sakit gara-gara mah akut, mah kambuh ini parah mahnya. Tapi dia mengamalkan puasa Senin Kamis, alhamdulillah puasanya penyakit mahnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya agak berani sama cabai, ini sudah berani sama cabai. Yang dulunya agak berani sama minyak, sekarang sudah berani. Itu rahasia puasa. Jadi benar kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua maka tasihu, kalian akan sehat. Sumtin ini adalah luar biasa. Orang diam itu kadang-kadang dia itu bukan tidak bisa berbicara, tapi orang diam itu kadang diam itu karena menjaga, takut lisannya itu terucap daripada lisannya kata-kata yang tidak pantas ia ucapkan, apalagi kata-kata yang menyebabkan sakit hati kepada orang lain. Makanya orang itu kadang diam itu dia itu bukan dia tidak pandai, bukan tidak pandai ngomong, bukan tak pandai cakap, tapi dia itu menjaga diri ucapannya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ya Allah dilatih ya. Nah sebelum ini dah namakan dengan tarikat. Jadi mengamalkan ibadah, mengamalkan syariat tadi. Setelah tahu syarat rukunnya salat, kita mengerjakan salat. Setelah tahu rukun syarat dan batalnya puasa, kita kerjakan puasa. Kalau kita diberi kemampuan haji oleh Allah, kita naik haji. Kalau kita punya kemampuan 1 nisab, diberi oleh Allah rizki yang sampai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Lah ini semua namanya dinamakan dengan tarikat. Ditambah dengan menjaga diri dengan berhati-hati, yakni mengamalkan wara, dan serta latihan tidak tidur malam beribadah pada Allah, latihan lapar, latihan diam,
yang meninggalkan berbicara karena takut terucap sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan. Itulah yang dinamakan dengan tarekat. Wal hakikat, adapun hakikat, kata Imam As-Sawi, hakikat itu apa? Wa haqaiqul asya ka syuhudil asma. Fahmu haqaiqil asya. Jadi paham hakikat sesuatu, memahami inti-inti sesuatu. Kasyuhudil asma, seperti menyaksikan akan nama-nama Allah, wasifat dan juga sifat-sifat Allah, wasyuhudid dzat dan menyaksikan zat, wasraril Quran dan rahasia-rahasia Al-Quran, wasraril ma'ni wal jawaz serta rahasia-rahasia pencegahan, tercegah dan kebolehan, wal umulu bil ghaibah allati la tuktasabu min muallimin wa inama tufhamu anillahi, dan ilmu-ilmu faham tentang ilmu-ilmu gaib, yang mana ilmu-ilmu gaib ini tidak bisa dihasilkan, tidak bisa diperoleh dari seorang muallim, dari seorang guru. Wa innama tubhamu anillahi, cuman bisa dihasilkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kalau ilmu-ilmu gaib itu bukan bisa dipelajari dari seorang, tapi itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak heran orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi pengetahuan yang luar biasa. Kadang mereka itu mukasyafah sampai tembus hati orang, tahu, bahkan dia itu tahu orang itu berbuat begini, tahu. Kok bisa begitu? Ini adalah merupakan karamah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang atas amal-amal ibadahnya, atas ketekunan dia, keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi oleh Allah karamah. Bukan berarti orang yang tidak dikaruniai karamah oleh Allah dia tidak sampai pada tingkatan ini, tidak. Karena ada orang itu sampai pada tingkatan ini dan tidak disertai dengan karamah. Kama qala Allah ta'ala, ittaqullaha yaj'al lakum furqanan ay fahman fi qulubikum ta'khuduna an rabbikum min ghairi muallimin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullah, jikalau kalian semua bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan, memberikan kepada kalian furqan ay fahman, di dalam hati kalian. Ta'khuduna an rabbikum min ghairi muallimin, yang mana kalian semua mengambilnya dari Tuhan kalian dengan tanpa seorang muallim, dengan tanpa seorang guru. Artinya langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan ilmu ghaibah pada orang tersebut. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah ay bi ghairi wasitati muallimin. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian semua bi ghairi wasitati muallimin, dengan tanpa wasitah ataupun perantara seorang guru. Qala Imam Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Malik pernah mengatakan, kata beliau, man amila bima alima warathallahu ilma ma lam yu'lam. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang telah ia ketahui, maka Allah akan mengajarkan, mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Maka fa'afada bihadil kalimat asy-syari'ah wa tariqah wal haqiqah. Al-Imam Malik dengan perkataannya man amil akhiri ini, itu memberi faedah tentang syariat, tarikat dan hakikat. Fa asyara bi qawlihi ilman. Al-Imam Malik berisyarah dengan perkataannya ilman ila syariati, pada syariat. Jadi ilmu itu adalah syariat. Ilmu itu adalah katakanlah syariat. Ilmu itu syariat itu. Wa bi qawlihi amila ila tariqat. Kemudian setelah tahu tentang syariat, maka amilah, diamalkan, itu adalah tarikat.
Wa bi qauli warathallahu ilma ma lam yu'lam ilal haqiqat, dan dengan perkataan beliau itu mengatakan warathallahu ilma ma lam yu'lam, itu isyarat beliau kepada hakikat. Jadi setelah syariat ini adalah ilmunya, awal dasarnya dulu, setelah tahu syarat rukunnya, batalnya ibadah, baik itu salat, puasa, haji dan sebagainya, tahu tentang keharaman-keharaman, perkara-perkara yang diharam oleh Allah yang disunatkan, kita amalkan, itulah syariat. Kemudian setelah itu diamalkan, kerjakan. Setelah tahu syarat rukunnya salat, kita kerjakan salat. Sebelum salat kita harus wudhu dulu, tahu syarat wudhunya, wudhu kita kerjakan. Itulah makna dengan tarekat. Lalu kemudian setelah kita mengamalkan syariat dan tarekat, maka Allah memberikan sesuatu yang belum kita ketahui sama sekali. Itulah yang dinamakan dengan hakikat. Baik, demikian penyampaian pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Kurang lebihnya kami tak lupa mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.